Hayya 'alal falah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Jadilah nilai Islam dibawa ke Spanyol 700 tahun. Islam memberikan warna di Spanyol. Silakan cek, muncul peradaban. Dan hebatnya, setiap Islam datang tidak pernah disebutkan peradaban negerinya. Dulu Babilonia muncul, peradaban Babilonia hancur, Namrudnya hancur. Mesir muncul, peradaban Mesir, Fir'aunnya habis. Silakan Romawi punya, habis juga. Disebut peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban ini, peradaban itu, untuk menjadi contoh, tidak ada sisanya, cuman puing-puing. Tapi Islam datang ke Arab, tidak pernah disebut peradaban Arab. Pernah dengar sampai sekarang peradaban Arab? Peradaban Islam di Arab. Masuk ke Spanyol, peradaban Islam di Spanyol. Masuk ke Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Perhatikan teman-teman, fokus ya. Tadi hancur, yang ini nggak punya adab jadi beradab. Tiba-tiba pengetahuan muncul. Dari Al-Quran turun, bukan cuma membangun peradaban, pengetahuan jadi maju. Perhatikan, setiap ulama yang mendekat kepada Allah, membaca Al-Quran, di antara kehebatan mereka, bisa menemukan pengetahuan baru yang mewarnai kehidupan di masanya. Dulu teman-teman sekalian, saya tunjukkan kepada Anda. Sekarang kita nikmati, saya dari Jakarta ke Solo pakai pesawat. Pertanyaan saya, siapa yang menemukan pesawat itu sampai kita pakai terbang sekarang ini? Siapa penemu pesawat? Kalau antum tanyakan pada anak-anak sekarang, rata-rata jawabannya Wright bersaudara. Wright bersaudara. Padahal Wright bersaudara itu menemukan prototipe desain pesawat terbang, hasil warisan dari orang Islam, namanya Abbas bin Firnas, yang lahir tahun 815 Masehi. Maka dia menemukan pesawat itu, prototipenya, setelah mengamati Al-Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat ke-19. Awalam yarau ila qawm saffatin wa yaqdid ma yumsikuhunna illa rahman. Apakah mereka tidak pernah mengamati bagaimana burung bisa terbang di udara dengan mengepakkan sayapnya? Lihat, apakah mereka tidak pernah mengamati burung bisa terbang, burung bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya, kepak katup bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Ternyata bukan karena kepak katupnya, karena mayum sikuhunna illa rahman. Karena Allah bisa menahan dengan kepak katup itu bertahan di udara. Kalau Allah nggak perkenankan, nggak bisa terbang juga. Buktinya ada burung yang baru lahir, sayapnya ada, tapi katup sayap sebelah kanan dan kirinya, dan dijelaskan turunan di bawahnya. Inilah prototipe pesawat terbang yang dikopi kemudian oleh Barat, jadilah oleh Wright bersaudara tahun 1494 teman-teman sekalian. Saat Isabella bersatu dengan Ferdinand, kemudian melihat kelemahan umat Islam, mulai meninggalkan Al-Quran. Maju karena Quran, mundur karena meninggalkan Quran. Maaf, ditinggalkan Al-Quran, dibaca kelemahannya, kita bersatu. Maka ketika bersatu, dihancur leburkan sampai Granada habis. Apa yang terjadi? Dibuatlah perjanjian tahun 1492, dikenal dengan perjanjian Tordesillas, di mana kemudian Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia pada dua bagian, timur dengan barat, timur untuk Spanyol, timur untuk Portugis, Spanyol untuk barat. Maka teman-teman sekalian, secara singkat, setelah dunia dibagi, risalah-risalah Islam dibawa, manuskrip dibawa ke barat, diterjemahkan oleh mereka, ditemukanlah salah satunya pada masa Wright bersaudara, prototipe tadi dikembangkan jadi pesawat terbang. Jadilah kemudian pesawat terbang seperti sekarang. Cuman sayang, sayapnya masih ada masalah. Jadi begitu menghadapi udara, tidak kuat dengan tekanannya, terjadilah crack, satu gesekan, retakan-retakan, sehingga tidak jarang kemudian meledak di udara. Siapa yang mengatasi itu? Masya Allah, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan Barat, bukan Arab, orang Islam lagi. Dan hebatnya berasal dari bumi Katulistiwa, dari Pare-Pare, yang Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Siapa Pak Habibie itu? Bukan ilmuwan biasa, Muslim.